Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raka Mulaputra. Saya dari kelas 12 Tahfiz. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kehidupan atau cerita SMA saya. Cerita SMA saya akan saya mulai dari saya ketika kelas 10. Ketika itu saya kelas 10 berumur 15 tahun, saya baru lulus SMP dan menganggap kehidupan SMA itu sangat misteri. Kenapa? Karena saya belum pernah tahu dan itu hanya pernah saya lihat di film-film. Rasanya benar-benar tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Kegiatan SMA saya dimulai dengan sebuah kegiatan bernama MPLS yang singkatannya adalah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Berkenalan dengan bagaimana sekolah yang akan kita masuki dan juga bagaimana kita akan belajar di sana. Kegiatannya seperti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah pada umumnya. Karena SMP saya sudah pernah mengalami hal yang mirip, jadi ya tidak terlalu kaget lah. Kita disuruh membawa beberapa barang, lalu nanti akan dijadikan bahan pembelajaran. Seperti kita disuruh bawa benda ini, nanti akan dijelaskan mengapa, dan pada akhirnya itu akan menjadi pelajaran untuk mencari jati diri sendiri, atau pelajaran yang berhubungan dengan pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatannya 6 hari kalau tidak salah, dan di 2 hari terakhir kita ada kegiatan menginap. Hari Jumat menginap, lalu kalau tidak salah hari Sabtu pulang. Hari Jumat kegiatannya cukup menyenangkan karena saat itu ada semacam permainan. Kita disuruh ganti baju olahraga, dikumpulkan ke lapangan, dan bermain kotor-kotoran. Setelah itu yang menyenangkan, kita ada masak-masak. Saat masak-masak itu, kelompok saya masak ayam goreng, indomie, dan telur kalau tidak salah. Dimakannya bareng-bareng ketika malam hari itu juga. Wow, merupakan hal yang menyenangkan untuk memulai kehidupan SMA. Dan di malam harinya ada malam keakraban ketika MPLS itu. Dan kalau malam keakraban ya seperti biasa, akan ada penampilan, akan ada orang yang tampil, dan ada kegiatan-kegiatan di malam hari. Dari kelompok saya menampilkan sebuah pantun. Saya lupa pantunnya seperti apa. Akan tapi banyak dari kelompok lain yang menampilkan hal menarik. Ada yang stand up comedy, ada juga yang pantun, dan menyanyi ada kalau tidak salah. Dan ketika pagi hari Sabtu, acara MPLS itu ditutup, dan itu menandai kehidupan SMA saya dimulai. Sebuah kehidupan misteri yang katanya akan berwarna merah muda, kata orang-orang. Kehidupan SMA saya dimulai berarti artinya saya akan mulai belajar. Pelajarannya tentu berbeda dengan SMP. Ada biologi, fisika, kimia, yang tadinya ketika SMS digabung menjadi satu bernama IPA, sekarang dibagi menjadi 3. Wow, sungguh-sungguh agak rumit ketika saya pikirkan. Di kelas Tahfiz itu cukup unik karena satu-satunya di SMA saya yang IPA dan IPS berada dalam satu kelas. Nggak seperti di sekolah lain yang negeri mungkin IPA dan IPS dipisah. Di Tahfiz, di kelas saya jurusan IPA dan IPS digabung. Lalu bagaimana cara belajarnya? Untuk beberapa pelajaran yang nggak berhubungan dengan jurusan seperti tajwid, Al-Quran, bahasa Indonesia, dan lain-lain itu biasa digabung. Sedangkan yang berhubungan seperti jurusan seperti biologi, kimia, fisika, dan untuk IPS mungkin ada sosiologi, ekonomi, dan geografi biasanya dipisah. Kita akan berpencar, yang IPS akan mencari kelas lain untuk dijadikan kelas, dan sementara IPA biasanya akan menetap. Dan kenapa IPA yang menetap? Karena IPA lebih dominan dari IPS di kelas saya. Jadi ya, IPS memang terkadang harus belajar di luar. Tapi akan ada momen tertentu di mana akan IPA yang pindah dan IPS yang tinggal. Ada beberapa kali momen seperti itu. Berbicara soal belajar, ada satu kejadian menarik atau menyenangkan ketika belajar, yaitu ketika ujian fisika. Dan itu ujian fisika pertama saya. Jadi saya agak mungkin tidak tenang karena fisika dalam kepala saya itu hitung-hitungan, pusing. Tapi ketika soal dibagikan, aku agak senang karena aku udah belajar malam sebelumnya, jadi udah agak tenang, dan itu mirip dengan apa yang saya pelajari. Jadi saya merasa sangat siap. Dan ketika mengerjakan pun tenang sekali karena sudah tahu beberapa jawabannya. Dan yang paling seru itu ketika nilainya dibagikan, saya nggak menyangka ujian fisika pertama saya 100. Itu yang menandai awal saya mulai menyukai pelajaran IPA dan hal-hal yang berhubungan dengan IPA. Saya semakin penasaran
dan lebih tertarik untuk pelajaran-pelajaran lainnya. Saat kelas 10 juga saya juga merupakan pengurus OSIS, walaupun bukan komisi inti, tapi setidaknya saya berperan dalam OSIS. Salah satu yang berkesan mungkin ketika menjadi OSIS adalah ketika menjadi panitia Expo. Expo itu acara besar tahunan SMA Islam Darussalam, dan tugas saya menjadi salah satu anggota panitia lomba. Walaupun cuma anggota, jadi saya nggak terlalu berperan banyak, bukan ketuanya. Karena ketua itu rata-rata menyiapkan semuanya, mulai dari pembiayaan untuk juri, kemudian mencari peserta, serta menyiapkan hadiah, dekor, dan lain-lain. Tugas saya hanya membantu dan mensupport. Jadi mungkin tidak sesibuk ketua, tapi setidaknya saya berperan. Hari-hari paling sibuk ketika acara expo itu beberapa hari atau mungkin sekitar seminggu sebelum acaranya. Karena mendekati hari-hari itu biasa hari paling sibuk, dan terkadang ada hal-hal yang tidak diinginkan tiba-tiba muncul. Tapi alhamdulillah dalam 5 hari terakhir berhasil diatasi. Oleh karena itu ketua kita memang sangat hebat, namanya Kak Revan, ketika itu berhasil mengatasi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah, cuma alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin kejadian paling capek itu sehari sebelumnya. Itu pertama kalinya saya pulang malam. Itu untuk mendekor semacam panggung kecil untuk lombanya. Dan kemudian kita juga harus menyiapkan beberapa name tag. Saya menyiapkan itu dari sekitar sore, dari siang ke sore dan ke malam. Hari-hari yang benar-benar panjang ketika menyiapkan itu. Alhamdulillah ketika hari H lombanya berjalan dengan lancar dan para peserta berhasil mengeluarkan kemampuannya dengan baik dan tidak perlu waktu lama untuk menyelesaikan lombanya, sekitar 2 hari. Hari pertama acara expo babak penyisiannya, dan hari kedua itu babak finalnya. Jadi dalam 2 hari tugas saya sebagai panitia kurang lebih sudah selesai. Dan alhamdulillah berjalan lancar berkat kontribusi banyak orang, terutama ketuanya yang saat itu berperan sangat hebat. Pada hari ketiga acara expo aku pikir aku nggak bakal kerja lagi karena lomba tahfiz sudah selesai. Tapi ternyata harus ada beberapa bagian lain yang kita bantu. Khususnya bagian-bagian yang terkadang kosong akan panitia. Salah satu yang aku bantu itu lomba futsal. Karena lomba futsal itu paling ramai penontonnya, akan tapi panitianya cukup banyak, tapi lagi pada sibuk. Jadi ada butuh tambahan tenaga ekstra untuk membantu kegiatan lomba futsal ini. Aku berperan sebagai ballboy yang biasa ngambil bola. Walaupun terdengar ballboy itu pekerjaan yang cukup menarik, karena kita harus siap dan cepat untuk mengambil bola yang keluar dari lapangan dan mengembalikannya. Karena kalau bola itu nggak dikembalikan dengan segera, pertandingan akan terhambat dan penonton akan agak mengganggu jalannya pertandingan nanti kalau bola itu nggak cepat-cepat kembali. Jadi dengan begitu kita harus ambil bola keluar lalu balikin, karena itu mirip seperti seperti sebuah air yang harus kita alirkan terus-menerus. Kejadian paling menarik itu ketika tim futsal Darsal bermain. Itu pertama kalinya aku melihat tim futsal Darsal yang ternyata punya supporter, dan itu wow, keren banget. Supporternya terbilang cukup unik karena sangat-sangat aktif, dan belum lagi yang bermain itu SMP Darsal atau SMP Islam Darussalam. Jadi mendukung itu dari semua yayasan, hampir dari SD, SMP, dan SMA mendukung tim futsal SMP Islam Darussalam. Supportnya tentu paling banyak dari semua tim yang berlangsung ketika acara expo. Dan setelah kegiatan lomba futsal itu berakhir, itu juga menandakan akhirnya acara kegiatan expo. Dan acara expo selalu diakhiri dengan pengumuman lomba, pemenang, dan lain-lain. Dan juga mengakhiri tugasku sebagai panitia telah selesai. Dan itu merupakan tugas terbesar pertama yang aku jalankan sebagai OSIS, dan itu sangat-sangat menyenangkan. Selama 3 hari kita menjadi panitia, mengurus ini, mengurus itu, mempersiapkannya beberapa bulan sebelumnya. Itu merupakan pengalaman yang sangat menarik ketika aku menjadi siswa SMA Islam Darussalam. Dan seperti biasa akhir semester selalu diakhiri dengan ujian, begitu juga ketika di SMA.
Ujiannya berjalan seminggu dengan pelajaran yang berbeda setiap harinya. Namun akhir semester ketika kelas 10 itu agak berbeda, karena kabar mengenai virus corona sudah masuk di Indonesia, sudah tersebar luas. Sekolah-sekolah banyak yang mulai diliburkan, dan sekolahku pun akhirnya diliburkan. Yang tadinya libur 3 hari berubah menjadi 3 minggu. Bukan 3 minggu, berubah menjadi beberapa bulan yang entah sampai kapan itu akan berakhir. Agak kaget memang, tapi mau bagaimana lagi, sudah ketentuan Allah yang Maha Esa. Kita harus mensyukurinya saja. Dengan beralih menjadi pembelajaran jarak jauh, kelas 10 ku pun berakhir, dan akhirnya aku masuk ke tahun kedua, yaitu kelas 11. Kehidupan kelas 11 ku aku mulai di rumah, kelas 10 berakhir di rumah, ujian akhir di rumah, kelas 11 naik kelasnya pun dari rumah. Jadi secara online lebih tepatnya. Semua kegiatan termasuk setoran Al-Quran dilaksanakan secara daring, kita melalui via WhatsApp nanti akan setoran, dan juga beberapa pelajaran lainnya kita menggunakan media seperti Zoom, termasuk pelajaran-pelajaran sekolah tentu saja. Ketika kelas 11 aku masih anggota OSIS, jadi masih ada beberapa tugas yang aku kerjakan sebagai anggota OSIS. Di antaranya itu sebagai panitia MPLS untuk kelas 10. Itu cukup menarik karena dulu ketika kelas 10 aku menjadi peserta dan kini aku menjadi panitianya. Walaupun diadakan secara online, MPLS kelas 10 tahun ini cukup menarik dan menyenangkan karena untuk pertama kalinya aku menggunakan media Zoom untuk menjadi mentor, dan ini untuk pertama kali juga aku menjadi mentor. Aku mengatur banyak orang, adik-adik kelasku, dan aku membagikan tugas pada mereka seperti yang biasa guruku lakukan. Dan ketika acara MPLS kelas 10 itu berakhir, itu secara tidak langsung menandakan bahwa tugasku sebagai anggota OSIS akan berakhir. Dan ya, akhirnya aku bisa beristirahat dari menjadi anggota OSIS dan menjalani kehidupan sebagai siswa SMA biasa. Saat yang ditunggu pun tiba, masa kepengurusan OSISku berakhir, aku lengser. Yeay, akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, tapi bukan mati atau meninggal. Dan ketika masa kepengurusan OSISku berakhir, itu artinya akan ada kepengurusan baru. Beberapa temanku sibuk menyiapkan untuk menjadi pengurus OSIS yang baru, akan tetapi aku sibuk untuk menghindari untuk tidak menjadi anggota lagi. Karena aku ingin menghabiskan kelas 11ku ini dengan menjadi siswa biasa, tidak ingin menjadi ketua OSIS atau ingin menjadi anggota OSIS. Aku ingin benar-benar santai ketika kelas 11 ini. Dan rencana aku berhasil menghindari kepengurusan OSIS. Aku tidak menjadi OSIS atau ketua OSIS karena ya aku sangat khawatir. Aku merasa itu tugas yang sangat berat dan jujur agak merepotkan mungkin. Aku sedikit lega dan tenang ketika itu. Pengurus OSIS yang baru pun dilantik, ketuanya Giga dan wakilnya Kasvi. Walaupun memang aku berhasil tidak menjadi anggota OSIS, tapi sebenarnya hal lain yang ingin kuinginkan ada tidak menjadi panitia expo lagi. Karena aku sudah pernah merasakan aja, jadi aku menganggap sudah cukup 1 tahun saja. Dan itu tidak benar-benar berhasil sepertinya. Beberapa bulan kemudian acara besar itu datang, dan entah bagaimana aku ditunjuk lagi menjadi panitia. Dan kali ini malah aku jadi ketuanya. Dan yang dimana artinya kalau aku jadi ketua, peranku lebih besar dari sebelumnya, belum lagi nih daring. Aku berpikir, aduh aku ingin menolaknya. Tapi mau bagaimana lagi? Satu-satunya kelas 11 yang pernah menjadi panitia lomba tahfiz cuma aku. Jadi mau tidak mau aku harus menjalankannya. Untungnya ketika tahun lalu aku cukup paham apa yang diperlukan atau untuk dipersiapkan dalam lomba tahfiz. Jadi aku sedikit terbayang apa-apa saja yang harus aku konsultasikan dan aku persiapkan dalam jangka waktu beberapa bulan lagi, beberapa minggu lagi menuju acara besar tahunan SMA Islam Darussalam. Aku bertanya ke ketuaku tahun lalu namanya Kak Revan, aku bertanya ke Bu Hani, ke Pak Rahid, berkonsultasi dengan mereka tentang bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu dengan lombanya. Dan juga ada beberapa 3 anggota lainnya yang merupakan adik kelasku membantuku untuk mempersiapkannya. Dan ada beberapa kendala untuk tahun ini, karena tahun ini juga online dilaksanakan via Zoom. Jadi untuk keperluan peserta tidak semudah seperti tahun kemarin. Ada kendalanya, kita kekurangan peserta dan itu sedikit membuatku kebingungan. Dan akhirnya ya aku mencoba promosi, teman-temanku yang lain dari divisi lain juga promosi, aku promosi di medsosku, dan alhamdulillah ketika menjelang hari terakhir peserta tercukupi dan alhamdulillah lomba berhasil dilaksanakan, pendaftaran kita tutup dan hari H pun tiba. Ketika lomba berlangsung aku agak sedikit deg-degan
Karena itu untuk pertama kalinya aku menjadi ketua panitia lomba, dan pertama kalinya juga melaksanakan lomba secara online via Zoom. Walaupun memang tidak sulit mempersiapkan seperti tahun lalu, kita harus mempersiapkan panggung, ini hanya via Zoom yang artinya melalui HP masing-masing peserta. Tapi banyak hal juga yang kita harus persiapkan. Kita harus membuka acara, dan juga tentu saja mempersilahkan peserta untuk tampil satu persatu, dan itu cukup panjang acaranya. Dan alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Seperti tahun kemarin, lomba Tafiz berakhir di hari kedua, yang artinya kita bisa beristirahat dengan cepat dan sangat menyenangkan ketika lomba selesai. Walaupun tugasku sebagai panitia belum selesai sih, tapi akhirnya aku agak lega. Acara yang awalnya aku anggap agak sedikit ribet dan merepotkan, berkat izin Allah aku berhasil menjalankannya. Dan tentu saja berkat guru-guruku dan teman-teman panitiaku, adik-adik kelasku, kami berhasil menyelesaikan lomba itu dengan baik. Yang paling menyenangkan dari acara ini ketika semua piala dan hadiah dibagikan dan semua pemenang telah ditransfer uang menangnya. Perasaan leganya sangat-sangat lega. Aku tidak menyangka kegiatannya berhasil dan tugas kami sebagai panitia lomba berhasil dikerjakan. Kegiatan yang awalnya aku anggap beban berhasil selesai dengan baik. Aku sangat bersyukur. Dan terkadang aku masih rindu ketika suasananya itu ketika aku menjadi panitia, karena sangat-sangat berkesan bagiku. Mungkin ketika kelas 11 hanya itu kejadian atau tugas besar yang pernah aku lakukan. Sisanya ya aku belajar seperti biasa dari rumah, belajar secara daring dan mengikuti pelajaran. Dan ujian juga dari rumah ketika kelas 11, jadi tidak ada yang terlalu spesial. Dan yang paling berkesan mungkin ketika aku menjadi panitia expo itu. Dan tanpa terasa lagi, setelah acara expo, kegiatan SMA aku berjalan seperti biasa. Kelas 11 aku jalankan di rumah, dan tanpa terasa aku akhirnya naik ke kelas 12. Aku akhirnya berada di penghujung tahun SMA aku. Walaupun kelas 12 ku diawali dengan online, tapi aku merasa bersemangat karena akan ada agenda belajar secara offline kembali. Yang artinya aku akan belajar di sekolah dan bertemu dengan teman-temanku kembali. Walaupun ketika kelas 11 beberapa kali bertemu, tapi rasanya tentu berbeda ketika belajar. Dan ya, keputusan tersebut pun muncul beberapa bulan kemudian. Belajar dilaksanakan secara offline walaupun masih 50%. Pembagiannya itu melalui IPA 50 dan IPS 50. Jadi yang IPA belajar di sekolah ketika hari pertama, sedangkan IPS hari pertama belajar di rumah. Kebalikannya hari kedua IPS belajar di sekolah dan IPA belajar di rumah. Hal itu berlangsung selama beberapa bulan, bahkan sampai hari ini. Itu benar-benar membuatku semangat karena ketika kelas 11, belajar benar-benar dari rumah, tidak ada bertemu teman-teman, hanya dari Zoom. Dan ketika kelas 12 bisa bertemu kembali, itu perasaan senangnya sangat-sangat. Akhirnya aku menunggu kejadian ini. Kelas 12 itu kelas paling sibuk karena kegiatan-kegiatan di sekolahnya semakin banyak, akan tapi waktunya sangat singkat. Semua serba dipercepat. Ujian masuk perguruan tinggi sudah depan mata, ujian sekolah sudah di depan mata, ujian praktik dan lain sebagainya. Berbagai hal harus kita persiapkan ketika kelas 12. Dan juga aku menjalani sekolah offline ini setelah aku 1 tahun di rumah. Yang artinya kurang lebih aku sudah terbiasa di rumah dan harus kembali ke sekolah. Untuk mempersiapkan fisik itu sangat-sangat besar perjuangannya. Karena walaupun kita hanya di sekolah itu pulang jam kurang lebih zuhur, atau habis zuhur kita pulang, itu entah bagaimana bisa capek sekali. Padahal kelas 10 dulu pulang sampai maghrib pun masih kuat. Tapi ketika kelas 12 ini pulang jam segitu saya sudah capek. Itu secara tidak langsung menandakan saya sudah menua. Setelah 2 tahun di SMA, ketika kelas 12 aku akhirnya bisa memutuskan aku ingin menjadi apa. Aku ingin menjadi seorang dokter atau seorang yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Dan jurusan kedokteran serta farmasi menarik perhatianku ketika kelas 12 ini. Karena aku suka terhadap sains dan aku juga tertarik dalam kesehatan. Aku mulai riset soal jurusan tersebut dan ketika menemukan prospek kerjanya itu benar-benar membuatku tertarik menjadi seorang dokter atau menjadi seorang farmasi. Dan farmasi ini dibagi menjadi 2, ada farmasi industri dan farmasi klinis. Semua itu membuatku tertarik. Dan juga aku juga tertarik soal bisnis.
Aku sangat senang ketika mendengar penjelasan dari orang lain tentang apa itu uang dan bagaimana uang berputar dalam bisnis. Aku suka mendengar hal tersebut. Dan kalau bisa aku ingin menggabungkan ketiga aspek tersebut, kesehatan, kedokteran, dan juga bisnis. Atau mungkin aku ingin menambahkan farmasi. Walaupun agak aneh dan agak tidak mungkin ya digabungkan beberapa hal tersebut. Ketika kelas 12 juga, alhamdulillah akhirnya aku bisa memperbaiki nilaiku. Aku sangat bersyukur akan hal tersebut karena nilaiku, kalau boleh dibilang, sangat absurd. Ada yang naik dan turun seperti gunung, ada juga yang turun terus ke bawah, nggak naik-naik. Ya agak aneh memang nilaiku. Memperbaikinya juga penuh perjuangan, nggak asal set dicoret, hilang nilai lama, ada nilai baru. Nggak, ada tugas tambahan yang harus kita kerjakan. Kita harus berkonsultasi dengan guru dulu, nanti guru tersebut akan memberikan tugas, dan kita harus menyelesaikannya. Teman terbaikku ketika memperbaiki nilai ini Microsoft Word, karena dia menemaniku mengerjakan tugas setiap harinya, dan kita hampir bertemu tiap hari. Tugasnya pun bukan tugas bikin tulisan saja, ada beberapa yang mengharuskan kita praktik dan membuat sebuah video, dan tidak mudah untuk menyelesaikan tiap tugasnya, karena ide untuk tiap tugas itu berbeda, jadi pikiran kita, wow, benar-benar terbagi. Saking banyaknya ide untuk tiap tugas. Tapi alhamdulillah lagi, sangat bersyukur bisa menyelesaikan perbaikan nilai itu, dan nilai yang ku dapatkan benar-benar wow, bagus. Yang tadinya absurd berubah menjadi indah kalau boleh ku bilang. Jadi cantik malah. Usaha keras memang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semoga saja nilai-nilai ini bisa bermanfaat untuk masa depanku. Dan juga ketika kelas 12 aku mulai bimbel setiap hari Senin dan Kamis, mulai dari jam 3 sampai jam 6 sore. Itu juga cukup melelahkan, karena apalagi kalau sekolah hari Senin itu aku harus pulang dulu ke rumah lalu balik ke bimbel, atau kadang-kadang karena waktu itu tidak cukup aku harus langsung pergi ke bimbel. Benar-benar butuh perjuangan. Untuk lulus SMA, perjuangannya benar-benar tidak main-main. Aku sampai harus memperbaiki nilai tadi, aku juga harus bimbel, dan harus belajar lagi untuk ujian sekolah. Dan ya, namanya juga perjuangan, pasti ada hasil manis nanti di akhirnya. Selama kelas 12, kegiatan SMA aku hanya berpusat di ujian dan belajar saja. Tidak ada hal spesial seperti kelas 10 dan kelas 11. Aku dulu jadi panitia expo, dulu jadi anggota OSIS juga. Tidak ada kejadian seperti itu ketika kelas 12, karena ujian kelulusan sudah depan mata. Jadi ada hal lain yang harus kita perjuangkan. Walaupun kehidupan kelas 12ku hanya berpusat di ujian dan belajar saja, tidak ada hal spesial ketika kelas 10 atau kelas 11. Tapi kehidupan kelas 12ku ini penuh perjuangan. Aku benar-benar merasakan lelahnya belajar, benar-benar capek itu ketika kelas 12. Dan mungkin tidak banyak yang bisa aku ceritakan ketika kelas 12 ini. Tapi semoga saja hal yang aku perjuangkan untuk lulus selama kelas 12 ini akan berbuah manis dan berakhir dengan sangat indah. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan soal masa SMA aku. Mohon maaf kalau cerita yang ngelantur dan kata-kata tidak tersusun dengan rapi. Aku hanya berusaha menyampaikan apa yang aku ingat dan berusaha menyampaikan dengan caraku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana pendapat kalian soal video ini, tapi setidaknya semoga video ini tidak menyinggung siapapun, dan ini semua berasal dari diriku sendiri. Masa SMA ini merupakan masa yang sangat berkesan bagiku, tidak akan pernah kulupakan dan akan selalu menjadi sejarah bagi diriku, baik sekarang ataupun di masa depan. Dan terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan peran siswa atau peran kita sebagai seorang siswa dalam mengisi kemerdekaan. Sebagai seorang siswa yang hidup setelah zaman Indonesia merdeka, satu-satunya hal yang bisa kita perjuangkan dan kita lakukan dengan baik adalah belajar. Karena dengan belajar kita bisa mengetahui banyak hal, dengan belajar kita bisa mengetahui apa yang buruk di masa lalu, dan kita bisa mengubahnya di masa sekarang supaya hal buruk tersebut tidak akan terjadi lagi. Belajar tidak hanya untuk menjaga hal buruk tersebut, tapi juga untuk menciptakan masa depan. Masa depan yang kita inginkan, masa depan yang kita impikan, sebuah masa depan yang damai, indah, di mana anak cucu kita nanti akan merasa bangga dengan masa depan yang kita perjuangkan ini, dan apa yang telah kita perbuat untuk masa depannya. Cara belajar tidak hanya dengan ke sekolah, kita bisa belajar melalui internet dengan perkembangan zaman sekarang, melalui media-media sosial yang ada, kita bisa gunakan media-media sosial tersebut untuk belajar. Dan bahkan cara paling mudah, kita bisa mengobrol dengan orang berpengalaman dan mengambil pelajaran dari sana. Jadi banyak sekali cara belajar di zaman sekarang, dan cara-cara belajar ini dapat kita gunakan untuk mengisi kemerdekaan ini. Dan tentu saja tidak hanya belajar,
kita bisa memperjuangkan kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan dengan menciptakan karya-karya yang kita inginkan, membuat inovasi-inovasi baru untuk kemajuan bangsa, khususnya dalam bidang iptek. Tidak perlu jauh-jauh keluar untuk mencari kekayaan bahan dasar alam. Di negara kita ini sangat kaya, kita bisa belajar untuk menggunakannya dan membuat karya dari bahan alam tersebut atau bahan-bahan lainnya. Ya mungkin memang belajar terasa sedikit tidak nyaman dan akan terasa pahit di awal. Tapi itu akan berbuah manis ketika kita berhasil menggapai yang kita inginkan dan ketika kita menikmati apa yang kita dapatkan itu dari belajar secara pahit tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh malas dalam belajar atau mencari ilmu. Karena dengan belajar kita bisa berjuang, dengan belajar kita bisa menyatakan bahwa bangsa ini masih bisa maju dan masih bisa hidup. Dengan berjuang kita bisa menyatakan bahwa bangsa ini akan terus maju dan tidak akan berhenti. Meskipun zaman berubah seperti apapun, kita harus terus maju. Oleh karena itu teman-teman, janganlah malas dalam belajar, teruslah maju, dan carilah kebahagiaan dan impian yang kalian inginkan. Alhamdulillah teman-teman, itu tadi cerita saya ketika SMA. Saya tidak menceritakan semuanya, tapi beberapa kejadian berkesan yang menurut saya membekas di hati, saya ceritakan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan ucapan atau kata-kata yang seharusnya tidak saya terucap tapi terucap, dan mungkin beberapa kata yang tidak jelas, mohon segera dimaafkan. Dan juga saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Semoga setidaknya kalian paham dengan apa yang saya ceritakan dan sedikit menggambarkan bagaimana kehidupan saya dan cerita saya ketika SMA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.